Selamat siang sahabat sehat RSO. Jumpa lagi dalam acara Ortho Podcast. Senang sekali siang ini kita tiba-tiba kedatangan tamu ya, ini rezeki nomplok untuk Rumah Sakit Ortopedi. Tiba-tiba siang ini ada Bapak Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. M. Syahril Mansur, spesialis paru MPH. Betul ya dok? Ya. Ya. Silakan dok bisa menyapa sahabat sehat RSO. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat buat sahabat RSU, salam orto. Ya, terima kasih. Tentu saja kita semua masih ingat ya, 2 tahun terakhir ini kita hidup di dalam pandemi COVID-19 dan sampai sekarang juga belum selesai ya dok? Masih ya. Meskipun kalau kita lihat di luar, suasananya sudah sangat meriah ya. Kalau kita lihat di Bali, apalagi sudah ramai sekali. Nah, tentu saja siang ini kita bisa berbincang-bincang, menanyakan apa yang masih menjadi pertanyaan banyak orang. Yang pertama, Dr. Syahril, kita langsung saja ya. Dengan dicabutnya PPKM oleh Bapak Presiden tanggal 30 Desember 2022, apa sebetulnya yang mendasari begitu dok? Mengapa kok PPKM mesti dicabut pada waktu itu? Ya, terima kasih Dr. Retno. Saya juga bangga dan senang datang ke RS Ortopedi ini, kebanggaan masyarakat Jawa Tengah khususnya ya, dan juga Indonesia karena pusat rujukan ortopedi. Baik, jadi pertama kita bersyukur ya. Jadi setelah 3 tahun ya itu PPKM itu dicabut. Karena kita sudah mulai masuk ke suasana yang normal ya. Jadi kalau 3 tahun yang selama ini kita kan sangat terbatas ya. Mau pergi ke mall, mau ke pasar, mau naik pesawat, semuanya ada pembatasan-pembatasan. Tapi itu sebagian dari strategi kita untuk pengendalian COVID-19. Nah, jadi kita bersyukur nih Bapak Presiden mencabut tuh tanggal 30. Nah, ada 4 parameter itu yang menjadi pertimbangan. Jadi yang pertama itu memang kasus COVID positif atau konfirmasi dalam 8-9 bulan terakhir itu terus turun, melandai dan di bawah standar WHO. Nah, yang kedua pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID juga sangat sedikit, turun juga dan di bawah standar WHO ya, di bawah 5%. Kemudian yang meninggal apalagi itu juga sangat sedikit dan hitungannya saat itu saat kemarin ditetapkan itu hanya sekitar di bawah 20-an per hari. Tapi kalau dulu kan ada 100, 300 per hari ya. Nah, terakhir positivity rate. Nah, angka-angka ini membuat Bapak Presiden memutuskan untuk dicabut dan kita bergembira karena ada ketentuan bahwasanya pembatasan itu sudah tidak ada lagi. Wah, ini luar biasa dan ini menjadi ya kita senang gitu ya. Ya, sangat senang. Selain sebagai juru bicara, Dr. Syahril kan juga seorang spesialis paru. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kok COVID itu dulu sedemikian ganas, sedangkan yang akhir-akhir ini tadi angkanya sudah sangat turun dan kelihatannya sudah tidak berbahaya gitu dok. Kira-kira kenapa ini? Jadi betul ya. Jadi COVID-19 namanya saat itu memang satu penyakit yang disebutkan oleh virus yang betul-betul baru, belum ada di dunia ini. Nah, kenapa disebut dengan ganas atau berbahaya? Ada 2. Satu, penyebarannya yang sangat cepat. Bayangkan ya, tanggal 30-an Desember 2019 itu di Wuhan pertama, tapi begitu pertengahan Januari sudah sekian negara yang kena. Jadi tingkat penularannya. Yang kedua juga tingkat virulensinya.
Virulensi itu keganasannya baik yang dirawat di rumah sakit dan yang meninggal banyak sekali. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan bagaimana COVID ini ya menjadi kecemasan, menjadi ketakutan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu ya harus kita hindari pada saat itu ya. Nah, sekarang seiring dengan waktu terjadi kan mutasi nih. Nah, mutasi ada pernah Alpha, kemudian Delta, Omicron, bahkan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah mutasi virus ini dari awal sampai sekarang ini, walaupun tingkat penularannya ada yang lebih tinggi, lebih cepat, tapi tingkat virulensinya, keganasannya rendah. Sehingga ya kita kayak flu biasa. Jadi itu satu hal. Tapi ini juga penyebabnya karena ada satu kemungkinan kita ini sudah punya kekebalan yang disebut dengan kekebalan alamiah, di mana masyarakat juga sebagian besar sudah ada yang kena kan, dia punya kekebalannya. Yang kedua karena vaksin. Jadi super immunity namanya ya. Jadi vaksin karena alamiah, kemudian vaksin karena kekebalan karena vaksin itu disebut dengan super immunity dan membuat kita lebih kuat sampai sekarang. Gitu. Jadi memang perjalanan penyakitnya seperti itu ya dok. Dari ganas sampai kemudian sudah mutasi dan alhamdulillah kita semua termasuk di Rumah Sakit Ortopedi juga mensukseskan program vaksin ya, meskipun ini sangat jauh ya dengan penyakit paru, tapi di Rumah Sakit Ortopedi juga melaksanakan. Tadi juga sudah ada konferensi pers ya tentang pelaksanaan vaksin booster kedua ya. Mungkin bisa diulas sedikit dok tentang vaksin booster. Jadi kita kan ini memasuki akhir pandemi ya. Jadi Dirjen WHO, Dr. Tedros menyampaikan nih, yuk kita saat ini sudah akan masuk ke akhir pandemi loh. Artinya istilahnya tanda-tanda pandemi berakhir itu sudah kelihatan. Tapi harus ada syaratnya. Satu, kita harus tetap waspada karena di sebagian negara masih ada, gitu ya. Nah, yang kedua adalah vaksin. Jadi masyarakat diingatkan, bukan hanya Indonesia loh ya, tapi seluruh negara semuanya harus waspada karena COVID masih ada. Artinya apa? Bisa jadi terjadi penularan loh, atau bahkan terjadi ada mungkin subvarian baru yang bisa menyebabkan orang itu bisa kena. Nah, yang kedua bagaimana? Yaitu dengan vaksin. Vaksin adalah upaya kita untuk memberikan antibodi atau kekuatan agar kalaupun kita kena, kita boleh kena nih COVID, tapi jangan berat-berat. Tidak mesti harus masuk rumah sakit atau meninggal. Nah, itu tujuannya vaksin. Nah, sehingga saat ini kenapa ada vaksin kedua? Karena vaksin pertama ini sudah lebih dari 6 bulan, sehingga kadar titernya menurun. Nah, sehingga diberikan tambahan. Dan saya kira ini menjadi bagian dari keberuntungan bangsa kita mendapatkan jaminan vaksin dengan gratis ini. Artinya pemerintah hadir loh untuk memberikan perlindungan buat masyarakat. Jadi vaksinnya masih vaksin yang sama dengan yang kemarin kita dapat ya dok ya, bukan maksudnya kan ada pertanyaan nih katanya ada vaksin merah putih, ada vaksin apa? Betul. Jadi gini, vaksin ini ada yang baru. Yang baru itu ada 2, yaitu produksi dalam negeri. Yang namanya Indovac, itu adalah produksi dari Bio Farma. Ya, kemudian satu lagi adalah Inavac ya. Jadi itu satu produksi dari dalam negeri. Artinya kedua vaksin ini bisa menjadi bagian dari vaksin booster kedua ini. Jadi silakan pakai Sinovac, Pfizer, Moderna, kemudian AstraZeneca plus ini. Jadi cukup banyak pilihan ya. Banyak pilihan, tapi sesuai dengan regimennya. Masyarakat jangan milih-milih. Jadi jangan, kalau yang ada apa dan memang sesuai, ya terima aja. Nggak usah, saya harus ini. Jadi kalau itu pas habis susah juga kan? Susah, Jadi nggak ada catatan khusus ya dok? Nggak ada, asal regimennya tepat. Gitu ya. Ya nanti akan ada arahan ya dok. Kalau dulu vaksin boosternya pertama. Betul. Kemudian yang juga ditanyakan sebenarnya bedanya apa sih setelah dihapuskannya PPKM dengan dulu? Apakah memang
kita masih banyak keterbatasan. Kemudian Jadi, bagaimana jalannya ke endemi nanti? Jadi gini, jadi kan WHO mengumumkan namanya pandemi. Ya. Indonesia mengumumkan kedaruratan namanya. Ya. Jadi kedaruratan COVID-19 atau wabah COVID. Nah, dengan keputusan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden, bahwasanya Indonesia dalam keadaan kedaruratan. Sampai saat ini belum dicabut. Ya. Nah, strategi atau langkah-langkah yang dilakukan melalui PPKM. Ya. Kalau negara lain kan ada yang lockdown. Ya. Nah, kita kan nggak mau. Ya, negara-negara bebas saja, silakan memakai apa. Kita dengan PPKM. Ya. Nah, itu ada 4 ya, PPKM level 1, 2, 3, 4. Ya. Dulu saya kira kita mengalami ya level 4 ya. Di mana kita keluar rumah aja nggak boleh, sholat di masjid nggak bisa, gitu ya. Kemudian ke gereja nggak bisa, macam-macam. Kemudian mau sekolah diliburkan, itu kalau sudah level 4. Karena apa? Karena memang nggak boleh betul ada suatu pertemuan, sehingga disebut dengan pembatasan level 4. Sehingga upaya ini agar tidak terjadi mobilitas dari masyarakat. Nah, kalau sudah turun kasusnya, diturunkan terus sampai ke terakhir kita PPKM level 1 hampir sekitar 6 sampai 8 bulan. Nah, setelah ternyata level 1 ini stabil terus, Presiden nyabut. Nah, berarti kita boleh bebas nih, mau ya tidak ada pembatasan. Hanya saja karena pandemi masih ada, maka tetap harus waspada. Itu aja intinya kan ya. Iya, tetap menjaga kesehatan gitu. Betul. Iya. Terus juga ada, ya bukan isu ya, tapi kan sudah banyak juga beredar. Wah, sekarang kalau kena COVID tuh nggak ditanggung lagi oleh pemerintah. Kalau dulu kan ditanggung penuh begitu. Gimana Dok? Memang seperti Jadi itu? Jadi gini, bukan hubungannya dengan PPKM ya. Jadi PPKM disebut semua harus bayar enggak? Jadi yang masih menjamin kita tidak berbayar dalam layanan COVID, baik itu vaksin maupun dirawat, ini adalah tadi kedaruratan belum dicabut. Oke, ya satu pertanyaan yang juga banyak ditanyakan, apakah vaksin itu masih menjadi syarat perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri? Ya, jadi untuk vaksin 1, 2 dan booster itu sesuai dengan surat edaran dari Satgas COVID itu tetap berlaku. Artinya itu tetap berlaku aturannya baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Hanya untuk yang booster kedua ini belum. Artinya belum diatur. Mudah-mudahan nanti ada pengaturan lebih lanjut. Dan saya kira dengan pengaturan ini tujuannya bukan memaksa ya, tapi untuk bagaimana masyarakat yang lain juga terlindungi. Jadi pemahaman harus begitu, jangan sampai nanti ini dipaksa gitu ya. Iya, tapi memang itu juga cukup membantu sih Dok. Kalau nggak pergi nanti dulu vaksinnya. Betul. Ya kita intinya saling melindungi gitu ya Dok. Termasuk di RS Ortopedi ini itu dengan program vaksin ini memang ya kalau memang sudah ada sebagai pusat vaksinasi atau sentra vaksinasi, saya kira tetap dilakukan karena ini adalah institusi pemerintah. Nah, tentu saja kalau ortopedi mau ngambil peran lebih bagus, mengajak ke pihak-pihak yang lain untuk membuka sentra vaksin yang bisa mendekatkan atau jemput bola ke masyarakat. Jadi kan banyak tuh masyarakat yang jauh nih ortopedi, biayanya susah gitu ya. Nah, itu dikumpulkan di mana gitu. Nanti bersama pemerintah daerah atau dari pihak swasta untuk bisa memberikan support terhadap pelaksanaan vaksinasi dengan sentra vaksinasi yang didirikan oleh rumah sakit ortopedi gitu. Gitu, Mbak. Mungkin pesannya Dok untuk masyarakat, karena dulu waktu kita membuka link vaksin pada zamannya, kita diserbu masyarakat yang marah karena kehabisan kuota. Betul. Tapi yang sekarang ini agak lama gitu baru terpenuhi. Kadang memang nggak terpenuhi akhirnya kuotanya. Jadi bagaimana supaya
apa sih yang membuat kita itu memang harus vaksin gitu untuk booster kedua? Ya, yang pertama tetap kita memberikan komunikasi risiko namanya ya. Jadi kita melalui podcast ini kita sampaikan nih, ini masih ada loh pandemi COVID ini. Kita ingat ya, zaman kita dulu yang Delta itu kita tidak ingin terjadi seperti itu. Makanya sekarang yuk kita tetap sama-sama semua pihak termasuk masyarakat mengawal pandemi ini betul-betul dicabut oleh WHO. Jadi belum selesai. Jadi boleh PPKM dicabut, tapi protokol kesehatan, vaksinasi tetap harus dilakukan ya. Nah kalau udah masuk endemi ya kita kembali ke normal lagi, nggak ada masalah. Nah tentu saja untuk stok vaksin tadi, nah ini memang rumah sakit termasuk ortopedi harus kerjasama nih dengan dinas kesehatan dalam perencanaan. Jangan vaksin sudah mau 1 hari mau habis baru minta. Jadi harus ada manajemen pengelolaan logistik agar tidak kehabisan. Itu Dr. Retno ya. Iya. Nah nanti kita bisa mulai persiapan ya Dok, karena ini kan sudah mulai hari ini ya untuk booster kedua. Biasanya memang kami kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah nanti dapat alokasi berapa gitu. Ya nanti sahabat sehat RSO nantikan pengumumannya ya di media sosial kapan nanti bisa ikut booster kedua di Rumah Sakit Ortopedi. Dr. Syahril kan bukan juru bicara untuk COVID saja ya Dok, keseluruhan ya Dok. Mungkin bisa memberi arahan lah atau pencerahan. Ya sekarang ini yang terbaru yang sedang ramai atau trending topiknya itu campak. Nah, jadi gini, penting disampaikan melalui radio orto ini bahwasanya kita bukan hanya COVID loh ya, tapi ada penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit yang dapat dicegah dengan infeksi, dengan imunisasi. Ya, PD3I namanya. Contohnya apa? Campak, polio, tetanus, segala macam. Kemarin ada KLB tuh, di mana? KLB polio di Aceh. Nah sekarang ada KLB campak di 12 provinsi. Ya, itu kenapa kok terjadi KLB? Karena cakupan vaksinasi campak sangat rendah. Nah, padahal penyakit ini bisa dicegahnya dengan imunisasi. Nah untuk itu diingatkan nih masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ada 3 kabupaten yang KLB-nya ya. 3 kabupaten yang ada dan harapannya tidak menyebar ke kabupaten yang lain. Hanya 2 upayanya. 1 itu melakukan PHBS dengan kita waspada terhadap gejala-gejala campak. Mungkin Dr. Retno lupa ya campak. Ingat dong, kan saya pernah dokter umum. Nanti diingatkan kalau ada anak-anak yang demamnya tinggi di atas 38 ya, betul ya. Kok nggak turun-turun deh, dikasih obat yang turun-turun. Kemudian dia ada batuk, sekali lagi batuk lagi ya. Batuk, pilek, dan juga matanya kan merah. Dan ada bintik-bintik merah. Nah itu cepat ya, jangan nunggu. Kalau masyarakat ada sebagian, wah kita tunggu dulu sampai keluar semua gitu. Nah itu kadang-kadang nanti sudah terlambat. Masih bedak. Pakai bedak dulu. Jadi dengan cepat, kenapa kok harus cepat? Supaya diisolasi, tidak menulari. Itulah yang menjadi sumber penularan. Jadi surveillance ini penting agar masyarakat dapat melakukan upaya penyebaran. Yang kedua vaksinasi campak. Nah 2 hal itu. Jadi tolong diingatkan, ada polio, ada campak, kemudian ada tetanus juga semuanya itu bisa dicegah dengan imunisasi. Mungkin ada kaitannya dengan COVID ya Dok. Kenapa cakupannya menurun? Mungkin waktu itu posyandu nggak aktif gitu ya. Jadi kita punya anak kecil dibawa ke posyandu nggak berani kan. Jadi mendingan di rumah daripada kena COVID. Jadi kalau campak saat itu mungkin dianggap lebih ringan ya dari itu. Makanya itu terjadi campak akhirnya tidak sesuai dengan cakupan. Nah untuk itu akhirnya terjadi KLB. Tapi nggak apa-apa, saat ini kan
sudah kita mulai lagi agar kita menggerakkan imunisasi campak gitu, Dok. Sesuai program Pak Menkes ya, transformasi layanan kesehatan khususnya untuk pelayanan primer ya. Betul. Ya. Mungkin ada tambahan lagi, Dok, untuk transformasi pelayanan kesehatan. Wah, banyak banget ini. Habis ini udah, Dok. Jadi kalau ortopedi ini itu kan bagus sekali ya. Jadi bisa, ini saran saja ya, itu betul-betul ini diangkat ke tingkat nasional, tetapi supaya diberikan data, data kesakitan ataupun kematian karena kasus ortopedi, sehingga rumah sakit ortopedi atau layanan ortopedi ini harus ada di seluruh Indonesia. Contoh jantung ya. Jantung itu kan mau antri operasi jantung anak itu bukan sebulan 2 bulan, kadang-kadang setahun. Nah sekarang bagus nih Bapak Menteri memberikan program transformasi rujukan. Semua daerah satu SDM-nya dipenuhi, alat-alatnya dipenuhi, sehingga tidak perlu dong harus ke Jakarta. Kanker pun begitu. Nah ortopedi saya kira juga sudah ada di Jakarta, di Bandung, tapi pusatnya ada di Solo. Ya, mungkin kalau rumah sakit ortopedi tidak istilahnya tidak membawa nyawa langsung gitu ya. Tapi kita banyak juga berkaitan untuk mencegah disabilitas. Itu yang pokok. Nah kalau rakyat kita sudah terjadi disabilitas pada tulang, yang sebetulnya bisa dilakukan intervensi sebelumnya, itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai biar aja dia nanti cacat, jangan, itu satu hal yang harus hadir ortopedi. Nambah satu lagi boleh? Saya ingin tahu pendapat Dr. Syahril tentang pengobatan tradisional untuk patah tulang. Itu yang juga kita banyak ketemu, tapi ternyata itu juga dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Fenomena ini dulu ada yang disebut dengan dukun bayi, masih ingat ya? Ya, dukun bayi. Dukun bayi ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian didekatkan dengan pendekatan adanya bidan desa. Artinya bareng-bareng, bareng-bareng. Jadi yang dukun bayi yang selama ini masih diyakini, dipercaya oleh sebagian masyarakat, didampingi oleh tenaga kesehatan yang memang secara ilmiah. Nah, begitu pun dengan patah tulang ini, dan banyak. Bukan hanya di daerah Solo, Pak ya. Di Jawa Barat tuh saya lihat tuh tempat-tempat patah tulang. Nah, memang ini harus ada hadirnya orang-orang ortopedi untuk mendekatkan bahwasanya silakan mereka itu, tapi tetap ada. Nah, kan banyak juga kasus yang sembuh juga banyak ada ya. Mungkin yang yang ringan-ringan, tapi yang terjadi komplikasi juga banyak kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Tahu-tahu setelah itu baru dirujuk ke sini. Nah, jadi Pak boleh Pak ditangani yang kalau yang begini-begini gitu ya. Cara menanganinya seperti ini. Contohnya GIP. Dia punya cara GIP kan? Artinya kalau masyarakat nggak mampu dengan GIP yang kita buat, dengan GIP yang memang sederhana, yang memang itu diyakini bisa oleh kita, silakan. Tapi begitu ada patah tulang yang fraktur kompleks sekali, jangan Pak, rujuk aja ke kita. Kira-kira begitulah. Jadi harus ada pendekatan bahwasanya mereka tetap menjadi bagian dari kita. Terima kasih Dr. Syahril. Mungkin sebagai penutup, Dr. Syahril bisa menyampaikan pesan untuk sahabat sehat RSO. Pertama, saya salut dengan podcastnya, radionya ortopedi, radio menjadi bagian dari penyampaian informasi publik. Informasi publik bukan hanya nanti kesehatan, tapi juga informasi yang berkaitan dengan yang lain. Dan ini sangat membantu di era digital ini, bahwasanya begini-begini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat kan saat ini kan banyak kan mau buka-buka, nggak pernah lagi baca-baca spanduk segala macam. Nah, tentu saja ini bagian dari kita, bagus sekali. Dan bagi masyarakat tadi masalah PHBS, ingat protokol kesehatan bukan hanya untuk COVID saja, tapi juga untuk yang lain.
Oke, selamat bertugas. Terima kasih. Ortopedi. Terima kasih Dr. Syahril. Sekian bincang-bincang kita yang sangat meskipun singkat tapi sangat padat ya. Sahabat sehat RSO, semoga mendapat manfaat dari bincang-bincang siang ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orto Podcast.